Sebelum lanjut episode 101 sampai episode 104, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Apa-apaan ini? Episode 101. Setelah mengatakan itu, Richard Cannon meletakkan telepon di sakunya dan kemudian menatap mereka berdua dengan dingin. Kendra Wendell tertegun dan berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Apakah kamu bermain dengan kami? Di sisi lain, Darrell Meade, yang bergegas menuju Richard, juga mencibir. Bodoh sekali. Apakah kamu tahu di mana perusahaanku? Bagaimana kamu ingin mengacaukan perusahaanku? Oh, kamu akan menghancurkan perusahaan suamiku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa membuat keributan hanya dengan menelepon? Kekuatan seperti itu. Kendra memutar matanya dan mengejeknya. Gracia Jordan menatap Richard dengan matanya yang berbinar dan tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya. Apakah dia masih menelepon Zelda main? Seberapa dekat mereka berdua sekarang? Dia bersedia melakukan banyak hal untuknya hanya dengan panggilan telepon. Apakah mereka sudah bersama? Pikir Gracia. Gracia segera menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya, mengapa aku memikirkan ini? Kendra mendengar lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Dia menertawakannya dengan jijik. Sampah sekali. Plaza sampah, orang-orang sampah. Sayang, telepon saja. Menyebalkan sekali melihatnya seperti ini. Dia pikir dia menang hanya dengan menelepon untuk mengancam perusahaanmu. Benar-benar sampah. Kendra berjalan mendekati Darrell sambil bertingkah seperti anak manja. Darrell ingin tertawa. Dia tidak pernah bertemu orang seperti itu dalam hidupnya. Membuat panggilan telepon untuk mengancam perusahaannya tepat di depannya. Apa lelucon? Dia tidak bisa menahan tawa yang tidak sopan. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa mengikuti tindakan ini. Pikir Darrell. Darrell datang dan menggoda, wah, kamu bilang kamu ingin mengacaukan perusahaanku. Katakan padaku bagaimana kamu akan melakukannya. Aku akan menutup perusahaanmu, lalu kau akan berlutut dan memohon pada Gracia, kata Richard tenang. Haha. Darrell tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah dia dengar selama bertahun-tahun. Kendra bahkan lebih mencemooh dan berpikir, apa itu? Bisakah perusahaan ditutup dengan begitu mudah? Perusahaan suami saya benar-benar stabil. Menurut Anda siapa Anda untuk menutupnya? Suami saya tahu banyak orang, Anda tahu. Apakah Anda tahu bahwa dia hanya bisa menelepon dan memastikan Anda tidak akan hidup untuk melihatnya? Besok, cibir Kendra. Bukan saya. Richard menggelengkan kepalanya. Kendra kesal. Sayang, telepon sekarang. Aku ingin melihat dia dipukuli dan aku ingin perusahaan Gracia runtuh. Cepat. Darrell Meade mengangguk dengan bangga. Meskipun dia belum pernah ke sini, dengan koneksinya, mudah baginya untuk memukuli seseorang dan mengacaukan perusahaan sekecil itu. Dia sudah siap untuk menelepon, dan Kendra bahkan lebih angkuh. Istrimu dulunya seorang nyonya rumah, kata Richard Cannon tiba-tiba. Gracia Jordan terkejut. Apa? Kendra adalah seorang nyonya rumah. Benarkah? Pikir Gracia, tidak percaya. Darrell tercengang dan dia berteriak dengan marah, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu menghina istriku. Kendra berteriak frustasi, apa yang kamu bicarakan? Sayang, Buho. Jangan dengarkan dia. Istrimu menikahimu selama setahun dan berselingkuh lebih dari 10 kali. Yang terbaru hanya beberapa hari yang lalu, apakah kamu tidak curiga? Kata Richard dengan tenang. Omong kosong. Teriak Darrell. Kendra mengangkat tangannya dan menamparkan Richard. Gracia terkejut. Beraninya dia mengalahkan Richardku. Gracia bergegas dengan marah dan menamparkan Kendra sebagai balas dendam. Kendra berteriak dan hampir jatuh ke tanah dengan tangan menutupi pipinya. Richard terkejut dan dia melirik Gracia. Apakah Gracia baru saja memukul Kendra karena dia? Gracia sangat marah sehingga matanya terbuka lebar. Kendra meraih Darrell. Sayang, dia memukulku. Dia melakukannya dengan orang asing ketika dia keluar terakhir kali. Apakah kamu tidak curiga ketika dia kembali? Richard melanjutkan. Darrell bertanya dengan marah, bagaimana kamu tahu itu? Sayang, jangan dengarkan dia. Dia hanya bicara omong kosong. Aku setia padamu. Dia tidak tahu apapun. Dia mengarang cerita. Sayang, jangan percaya padanya. Kendra takut suaminya menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Richard. Kau juga mencurigainya, bukan? Richard berkata dengan ringan. Wajah Darrell menjadi gelap, dan dia merasa seolah-olah dia menjadi istri selingkuh di tempat. Ia mengenang, setelah menikah, beberapa kali pakaian Kendra berantakan saat pulang.
Kendra bahkan menjelaskan bahwa dirinya melakukan yoga di rumah. Darrell tidak terlalu memikirkannya saat itu. Tidak ada alasan bagi istrinya untuk berselingkuh, dia kaya dan cakap. Darrell sangat percaya diri dengan dirinya sendiri. Namun, beberapa hari yang lalu, ketika Darrell dan rekan-rekannya kembali dari luar negeri dan pergi ke sebuah bar, dia benar-benar memperhatikan bahwa istrinya sedang menggoda orang asing. Sepertinya mereka keluar selama 1 jam dan kemudian mereka kembali berkeringat. Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, Darrell sangat marah. Darrell memukul wajah Kendra. Tamparan itu membuatnya pusing, dan dia jatuh ke tanah. Beraninya kau menipuku. Aku akan memukulmu sampai mati. Darrell memarahi sambil memukul dan menendang Kendra. Kendra menjerit dan mundur begitu dia bangun. Dia menangis sambil berkata, "Sayang, saya tidak melakukannya. Dia berbicara omong kosong untuk menjebak saya. Bagaimana saya bisa menipu Anda?" Darrell menamparnya lagi dan berteriak, "Beraninya kau masih berbohong. Sayang, mari kita bicara setelah kita pulang, oke?" Kendra merasa sangat malu dipukuli di sini, terlebih lagi, itu di depan Gracia. Bagaimana ini bisa terjadi? Darrell tidak bisa menahan amarahnya dan memukul Kendra lagi. Wajahnya sudah bengkak dan dia berteriak dan menangis. "Aku akan memberimu pelajaran saat kita sampai di rumah." Darrell menyeretnya keluar dengan menarik rambutnya sementara dia menjerit mengerikan. Diselingkuhi bukanlah hal yang bisa dibanggakan, Darrell merasa itu terlalu memalukan dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia memelototi Richard dan Gracia sambil berkata, "Aku akan menangkap kalian berdua, tunggu saja. Bersiaplah untuk menutup tempat ini. Aku akan menemukan seseorang untuk menghajarmu, bodoh." Darrell menarik Kendra keluar. Richard meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berpikir, menurut Betty, perusahaanmu sudah selesai. Mengapa repot-repot kembali? Akan lebih mudah jika kamu datang dan meminta maaf kepada Gracia dengan patuh. "Apakah kamu baik-baik saja?" Richard bertanya pada Gracia dengan prihatin. "Saya baik-baik saja," jawab Gracia. Gracia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Darrell benar-benar memiliki kekuatan untuk menutup perusahaannya. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia akan menghubungi Kenan lagi untuk meminta bantuan? Namun, karena Richard Cannon ada di sini, dia tidak ingin menghubungi Kenan. "Jangan khawatir. Dia akan segera datang," kata Richard. Gracia Jordan tidak mengatakan apa-apa. Jika Zelda bisa meminta bos di sini untuk mengeluarkan manajer, itu hanya karena dia mengenal lebih banyak orang di sini. Namun, rombongan Darrell berada di Flora City, kota pesisir yang berjarak 5 atau 600 km dari sini. Akankah Zelda benar-benar memiliki kemampuan untuk menutup perusahaan Darrell hanya dengan panggilan telepon? Itu hampir mustahil. Apakah Zelda benar-benar begitu kuat dan berpengaruh? Gracia menghela nafas dengan dingin dan berpikir, "Saya pikir itu tidak mungkin." Keduanya terdiam. Sayang, aku benar-benar tidak selingkuh." Kendra memohon ampun. Darrell mengangkat tangannya dan memukul Kendra. Kendra meratap, dan orang-orang di sekitar mereka, melihat mereka, yang membuat Darrell merasa lebih malu. Bagaimana dia bisa menipu dia? "Diam." Darrell memerintahkan dengan marah, "Berperilaku sendiri. Saat kita kembali, sebaiknya kau kembalikan semua yang kuberikan padamu. Jika tidak, aku akan mencari seseorang untuk membuat keluargamu menderita dan membunuh orang tuamu." "Tidak, sayang." Kendra cemas dan putus asa. Dia baru saja menikah. Jika dia mengembalikan semua hadiah yang diberikan Darrell kepadanya, bukankah dia akan menjadi miskin lagi? Apakah dia harus kembali menjadi nyonya rumah lagi? "Sayang, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bisakah kamu memaafkanku kali ini?" "Sayang." Kendra menangis dan memohon belas kasihan. Dia panik. Semua teman sekelasnya tahu bahwa dia telah menikah dengan orang kaya suami. Jika mereka bercerai, betapa memalukannya itu. "Kamu tidak akan melakukannya lagi. Jadi kamu mengakui bahwa kamu benar-benar melakukan hal semacam itu. Beraninya kamu berbohong padaku. Kamu harus bersyukur bahwa aku tidak menemukan seseorang untuk memukulimu, dan sekarang kamu ingin aku melakukannya. Memaafkanmu. Aku ingin bercerai," kata Darrell dengan tekad. Kendra merasa putus asa. Darrell menariknya pergi. Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering, dia mengeluarkannya dengan marah dan melihat bahwa itu dari perusahaannya. Dia menolak panggilan telepon karena dia masih marah. Namun, telepon berdering lagi. Darrell menjawab dengan frustrasi, "Sudah berapa kali aku menyuruhmu untuk tidak meneleponku saat aku tidak ada di perusahaan? Jangan.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ada suara di telepon yang mengatakan, "Bos, perusahaan ditutup." Benar-benar terkejut. Episode 102. Apa katamu? Tanya Darrell. Darrell Mead menjadi kesal dan bertanya, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan perusahaan ditutup? Bos, seseorang baru saja datang dan mengatakan bahwa perusahaan Anda terlibat dalam penggelapan pajak, dan konten pelatihan menunjukkan niat untuk menjual kembali, jadi. Suara di telepon juga terdengar terkejut. Mereka benar-benar terkejut barusan, ketika begitu banyak orang bergegas masuk sekaligus. Apa? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Darrell sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada perusahaannya? Bagaimana mungkin? Dia memiliki begitu banyak koneksi. Bagaimana hal buruk bisa terjadi? Gak tahu. Bos, kapan balik lagi? Gaji kita belum lunas, kata sang sekretaris. Cek kamu. Darrell sangat marah sehingga dia segera menutup telepon. Siapa yang berani mengganggunya? Banyak orang tiba-tiba muncul di benaknya, tapi siapa itu? Jika ada masalah dengan perusahaan, maka rantai modalnya akan salah dan akhirnya akan menyebabkan kebangkrutan. Darrell sangat marah karena dia ingin membunuh seseorang. Sayang, mungkinkah orang itu barusan? Bukankah dia menelepon dan menyebutkan bahwa dia akan menutup perusahaan? Tanya Kendra Wendell yang mendengar percakapan Darrell. Dia juga terkejut tahu bahwa sesuatu telah benar-benar terjadi pada perusahaan. Darrell terkenal, jadi dia mengenal banyak orang dan dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Bagaimana seseorang bisa melakukan ini? Mungkinkah itu semua ulah Richard, karena dia juga tahu Kendra selingkuh? Beraninya kau mengacaukanku. Aku akan memukulmu sampai mati. Darrell menggertakkan giginya dan segera pergi ke perusahaan Gracia Jordan. Kendra ragu-ragu dan berpikir, jika perusahaan itu dalam masalah, bukankah suami saya akan kehilangan semua uangnya dan bangkrut? Lalu apa gunanya tinggal bersamanya? Untuk menyeret saya ke bawah. Perceraian. Kendra pun mengikutinya dari belakang. Apa hubunganmu dengan Zelda? Gracia terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. Gracia sebenarnya berjuang untuk waktu yang lama, tetapi itu benar-benar bukan ide yang baik untuk terus seperti ini. Dia dulu sangat percaya diri, tetapi Zelda main sangat kuat dan berpengaruh, jadi Gracia merasa rendah diri terhadapnya. Terkadang, itu membuat Gracia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Hanya dengan telepon dari Richard, Zelda bisa melakukan banyak hal untuknya, tapi dia tidak bisa. Itulah bedanya. Richard gugup dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Haruskah dia menjawab bahwa Zelda dan dia hampir melewati batas, atau bahwa Zelda sudah membantunya 2 kali? Bukankah itu secara terbuka? Mengakui bahwa dia selingkuh dari Gracia. Richard tidak bisa mengatakannya. Namun, mungkinkah Gracia menanyakan itu karena dia cemburu? Tidak banyak, kami hanya teman biasa, jawab Richard. Gracia menghela nafas. Dia berpikir, apakah kamu berbohong? Mengapa kamu berbohong padaku? Aku tidak melarangmu untuk mendekatinya, tapi bagaimana? Bagaimana kamu bisa begitu dekat dengannya dalam waktu sesingkat itu? Pikir Gracia. Keduanya kembali terdiam. Katakan dengan jelas apakah perusahaan saya dilaporkan oleh Anda? Teriak Darrell. Darrell bergegas masuk dan berteriak dengan marah. Gracia terkejut dan bahkan tercengang. Apakah ini berarti Zelda benar-benar menyebabkan perusahaan Darrell dalam masalah? Pikir Gracia. Kenapa lagi dia ada di sini? Apakah itu ditutup? Richard tersenyum. Betty benar-benar efisien. Lebih baik kau jelaskan dirimu, bajingan. Darrell kaget dan kesal. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Richard menatapnya dan menendangnya. Sebaiknya kau bersikap sopan padaku. Darrell jatuh ke tanah. Seketika, dia bangkit dengan marah dan mulai berkelahi dengan Richard. Darrell berusia 40-an. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan untuk anak berusia 18 atau 19 tahun? Richard masih muda dan kuat, jadi setelah beberapa pukulan, Darrell berteriak dan memohon belas kasihan, berhenti, hentikan. Gracia Jordan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Richard Cannon melawan pria lain. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani membalas ketika dia dimarahi, dan sekarang dia memukuli seseorang. Apakah keberanian ini diberikan oleh Zelda? Gracia menghela nafas pelan. Dulu, jika kamu lebih pantang menyerah, lebih berani, atau bahkan lebih kuat, paling-paling aku akan menamparmu, tetapi kamu masih akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Jika kamu melakukan itu, kamu dan aku mungkin sudah memiliki anak.
Pikir Gracia. Dia menatap Richard dan tidak bisa berhenti mendesah dalam hatinya. Aku bilang, jika aku bisa menutup perusahaanmu, aku bisa membuatmu menghilang dari dunia ini juga. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Richard memperingatkan dengan dingin. Bajingan ini berani mengutuk ibunya. Tidak, tidak. Kau. Apakah itu semua yang kau lakukan untuk apa yang terjadi pada perusahaanku? Darrell masih menemukannya sulit dipercaya. Panggilan telepon dapat menutup perusahaan yang bernilai puluhan juta dolar. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang dia panggil di telepon barusan? Richard meliriknya dan berdiri. Darrell menggertakkan giginya, berlutut, dan mengaku kalah. Maafkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong maafkan aku. Tolong hentikan apa yang kamu lakukan. Bukankah kamu memiliki pengaruh yang besar? Apakah kamu tidak mengenal banyak orang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menutup perusahaan Gracia? Richard menatapnya dan berkata, aku tidak berani. Aku tidak akan melakukannya lagi. Darrell berkata ketika dia melihat Kendra masuk. Dia segera bangkit dan menarik Kendra ke Richard dan berkata, tolong jangan hancurkan perusahaanku. Aku akan membiarkanmu memilikinya. Bagaimana menurutmu? Istriku tahu cara membuat pria bahagia. Persetan denganmu, Darrell Mead, apa yang kau katakan? Kendra mengangkat tangannya dan menamparkan Darrell. Beraninya kamu memukulku. Kata Darrell luar biasa. Kenapa aku tidak bisa memukulmu? Kamu bukan apa-apa bagiku sekarang. Aku dulu memanggilmu suamiku karena kamu kaya, tetapi sekarang perusahaanmu hancur dan kamu miskin, aku akan menceraikanmu sekarang. Ingat, aku meninggalkanmu. Kata Kendra. Richard memandang Kendra dan berpikir bahwa dia benar-benar berhati dingin. Darrell sangat marah sehingga dia berteriak pada Kendra tentang berapa banyak uang yang dia habiskan. Namun, Kendra memukul selangkangan Darrell dengan lututnya dan dia menjerit, "Ah! Pergi ke neraka!" Kendra berjalan keluar tanpa ragu. Darrell menggertakkan giginya dan bangkit dari tanah. Dia penuh dengan keputusasaan. Apa yang dia lakukan untuk menyinggung Richard? Perusahaannya hilang, dan sekarang bahkan istrinya meninggalkannya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana Richard bisa mengubah hidupnya hanya dengan panggilan telepon? Itu tidak benar. Ini bukan. Gracia Jordan sudah terkejut bahwa Darrell berada dalam posisi yang sulit. Apakah Zelda benar-benar melakukan semua ini? Darrell benar-benar putus asa. Dia berjalan ke Gracia dan berkata, Direktur Jordan, saya setuju untuk mengiklankan dan mempromosikan untuk Anda dengan $600.000. Gracia mengerutkan kening setelah mendengar itu. Direktur Jordan, bagaimana dengan ini? Saya akan menderita beberapa kerugian dan melakukannya untuk Anda dengan $400.000. $300.000. $200.000. Saya pasti akan pergi sesuai dengan persyaratan Anda. Kata Darrell. Darrell sangat rendah hati karena sekarang setelah perusahaannya bangkrut, dia membutuhkan uang. Jika Gracia setuju, dia bisa menghasilkan ratusan ribu dolar dalam beberapa hari untuk mempertahankannya perusahaan untuk beberapa waktu. Namun, pada saat ini, Gracia mengabaikannya. Darrell menyesal telah memperlakukan Gracia dengan sangat buruk. Mengapa Gracia mau repot-repot membantunya? Baru saja di kantor, dia mencoba mengganggunya. Bahkan jika Darrell tidak menginginkan uang, Gracia pasti tidak ingin ada hubungannya dengan dia juga. Direktur Jordan, tolong beri saya kesempatan, saya mohon. Bagaimana dengan $50.000? Anda memberi saya $50.000 untuk mengizinkan saya beriklan untuk Anda dan perusahaan Anda pasti akan tumbuh, Darrell berlutut dan memohon dengan sedih. Kesombongannya telah hilang. Tidak perlu. Gracia menggelengkan kepalanya. Direktur Jordan. Darrell cemas. Aku bilang tidak perlu. Nada bicara Gracia menjadi dingin. Darrell tercengang. Gracialah yang baru saja memohon padanya. Sekarang sebaliknya, dia tidak ingin membantunya bahkan setelah dia berlutut untuk memohon padanya. Kontras yang begitu besar membuat Darrell tercengang. Dia bangkit dari tanah dan menatap Richard dengan memohon. Namun, Richard benar-benar mengabaikannya. Darrell memohon, tolong jangan tutup perusahaan saya. Hanya itu yang saya miliki. Richard membungkuk dan berbisik di telinga Darrell, jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menemukan seseorang untuk membuatmu menderita. Darrell terkejut. Richard telah menutup perusahaannya hanya dengan panggilan telepon. Bukankah sangat mudah bagi Richard untuk memberinya waktu yang sulit? Darrell gemetar dan berjalan keluar, menggertakkan giginya. Kendra ada di luar dan belum pergi. Dia melihat Darrell berlutut sekarang dan dia sangat senang karena dia menyimpan dendam. Apa masalahnya?
Itu hanya perselingkuhan. Dia pikir. Kamu pantas dipukuli. Kamu pantas memohon belas kasihan. Pikir Kendra. Darel sangat marah saat melihat Kendra. Dia mengeluh, ini semua karena kamu, bajingan. Jika kamu tidak memintaku untuk datang, aku tidak akan berada dalam situasi ini. Darel mau tak mau mengalahkan Kendra, tapi Kendra tidak akan membiarkannya. Dia segera membalas, lalu keduanya bergulat satu sama lain. Darel menjambak rambut Kendra dan menamparkan wajahnya sementara Kendra mengulurkan tangan untuk meraihnya sambil berteriak. Darel menjerit dan hampir pingsan. Melihat mereka berdua benar-benar berkelahi di alun-alunnya, Richard mengerutkan kening dan mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon Yolanda Land, memintanya untuk memberitahu penjaga keamanan untuk menangani mereka. Tak lama kemudian, keduanya dipisahkan oleh petugas keamanan. Darel pingsan seperti dia. Dicengkram terlalu keras oleh Kendra, sehingga harus digendong oleh satpam. Sementara itu, Kendra menangis. Rasa sakitnya bukanlah masalah besar, tapi dia telah kehilangan segalanya hari ini. Dia berdiri mengutuk. Plaza sampah, hari ini aku sangat tidak beruntung. Oh, ah. Saat dia berbalik, dia menabrak dinding dan berteriak keras. Orang-orang di dekatnya memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apa yang kamu lihat? Kendra turun sambil menangis. Ketika dia keluar dari alun-alun, dia meludahkan air liurnya di pinggir jalan dan pergi dengan jijik. Pada ini saat, dia mendengar suara dan dia berbalik tanpa sadar. Dia menginjak air liurnya sendiri, jatuh ke tanah, kepalanya terbentur, dan pingsan. Ah, ada yang jatuh. Ada apa? Orang-orang berkumpul di sekelilingnya begitu mereka melihatnya. Dia sepertinya terpeleset setelah dia menginjak air liurnya sendiri. Apa? Bodoh sekali. Itu benar, betapa bodohnya. Apakah kamu tidak bekerja? Aku akan mengantarmu pulang, kata Gracia. Dia telah memikirkannya sepanjang sore. Sejak bekerja sama dengan Darel sekarang. Keluar dari pertanyaan, dia telah menghubungi orang lain untuk pekerjaan itu. Dia masih menunggu orang untuk kembali padanya. Namun saat itu hampir jam 8-9, dan sudah waktunya untuk pulang kerja. Richard Cannon memeriksa waktu dan menyadari bahwa dia telah bersama Gracia sepanjang sore. Dia seharusnya berada di kelas. Lupakan saja, ayo kembali, pikirnya. Richard mengangguk dan berkata ya. Gracia mengemasi barang-barangnya dan mereka berdua naik lift ke tempat parkir. Richard benar-benar menikmati diusir oleh Gracia pada jam selarut ini. Bagaimanapun, Richard bisa melihat kaki Gracia ketika dia duduk di sampingnya. Richard berpikir, haruskah aku diam-diam menyentuhnya nanti dan lihat bagaimana reaksinya? Apakah dia akan memukulku atau memarahiku? Namun, Richard menggelengkan kepalanya pada pemikiran ini. Dia tidak yakin dengan perasaan Gracia jadi dia pasti tidak bisa begitu saja menyentuhnya dengan gegabah. Di mobil Gracia, Richard tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tiba-tiba mendapat ide. Dia sepertinya dia harus pergi ke Zelda dan meminta bantuannya. Memikirkan hal ini, Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tangan Gracia yang cantik. Kenapa kamu menatap tanganku? Gracia bingung. Apakah tangan saya sebagus itu? Atau apakah Anda melihat pinggul saya? Saya telah menangkap Anda 2 kali dan Anda melihat tangan saya kali ini. Gracia tidak bisa membayangkannya dalam pikirannya. Richard merasa sedikit canggung karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin dia menggunakan tangannya untuk melakukan. Tidak ada. Richard menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berhenti memikirkannya. Gracia bingung dan dia tidak berbicara. Perlahan-lahan, mereka tiba di tempat berteduh Richard. Richard membuka pintu dan turun. Gracia terdiam beberapa saat. Richard. Richard berhenti dan bertanya, ada apa? Dia terkejut. Apa yang ingin dilakukan Gracia? Apakah dia ingin naik untuk minum air? Setelah hening sejenak, Gracia berkata, aku ingin melihat-lihat rumahmu. Tidak punya niat lain. Episode 103. Gracia Jordan tidak punya niat lain. Dia hanya ingin melihat bagaimana Richard Cannon hidup. Ketika mereka tinggal bersama di masa lalu, kondisi tempat itu dijaga olehnya sendiri, dan selalu bersih dan nyaman. Dia, sebagai anak laki-laki, mungkin tidak meluangkan waktu untuk merapikan kamarnya. Gracia ingin membantunya membersihkan, tetapi siapa dia untuk membantunya? Istrinya. Gracia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mereka telah tidur di ranjang yang sama selama lebih dari 10 tahun, meskipun mereka belum menikah secara resmi. Tetapi pikiran akan muncul di benak ketika pasangan yang sangat normal tidur bersama di tempat tidur.
Tapi Gracia enggan selama beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, ketika dia berusia 16 atau 17 tahun, dia benar-benar berpikir untuk menyerahkan dirinya kepada Richard, tapi dia telah memberi Richard banyak kesempatan untuk menyentuhnya ketika mereka berada di tempat tidur bersama, tetapi dia tetap tidak melakukan apa-apa. Itu membuatnya sangat kecewa dengannya. Apakah karena dia tidak cukup menarik? Saat itu, Gracia benci tidur dengan Richard di ranjang yang sama. Mereka secara teknis adalah suami dan istri tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Gracia merasa malu karena dia tidak tertarik padanya. Apakah dia harus mengambil inisiatif? Bagaimana mungkin seorang wanita mengambil inisiasi dalam hal seperti itu? Gracia sangat berkecil hati oleh Richard dan dia merasa sudah waktunya untuk istirahat dari masing-masing lainnya. Namun, Richard telah berubah baru-baru ini dan tertangkap diam-diam meliriknya juga. Bukankah sifat pria untuk melihat seorang wanita yang dia rasa tertarik? Gracia, yang telah lama kecewa, merasa ada secercah harapan lagi. Ini menunjukkan bahwa dia masih menarik di mata Richard. Gracia memikirkannya untuk waktu yang lama, dan dia masih berjuang. Bagaimanapun, Richard telah tidur bersama di tempat tidur dengannya sejak dia masih muda. Perasaan itu tak terlukiskan. Dia bertanya-tanya apakah mereka harus hidup bersama dan saling mengenal lagi, untuk melihat apakah mereka cocok. Gracia menghela nafas. Ketika Richard mendengar bahwa Gracia ingin pergi ke rumahnya, dia merasa tidak berdaya karena Gracia sebenarnya mengira dia tinggal di desa Midland. Bagaimana dia bisa membawanya ke rumahnya? Jika Gracia tahu bahwa Richard telah berbohong padanya, dia pasti akan sangat marah. Saat ini, Gracia belum mengembangkan kasih sayang yang kuat terhadapnya, jadi jika kebohongan ini terungkap, itu mungkin merusak kesempatan mereka untuk bersama lagi di masa depan. Richard ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin lain kali. Gracia menatap Richard dengan sangat bingung. Apakah kamu menolak untuk membiarkan aku pergi ke rumahmu? Tanya Gracia. Dia berpikir, lalu mengapa kamu melihat pinggulku? Dan kamu bahkan telah ditangkap 2 kali. Apa yang dia pikirkan ketika dia melihat tanganku sekarang? Aku bahkan tidak melakukan kukuku, tidak ada yang bisa dilihat. Ya, jawab Richard. Ada sedikit kekecewaan di mata Gracia. Ketika dia hendak pergi, Richard berada dalam dilema. Gracia, bukannya aku tidak ingin membawamu ke rumahku. Gracia langsung berhenti, dan Richard melanjutkan, aku sebenarnya tidak tinggal di sini. Kamu tidak tinggal di sini. Lalu di mana kamu tinggal? Tanya Gracia dengan nada terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah Richard punya uang untuk tinggal di tempat lain? Di sana. Richard Cannon menunjuk ke suatu tempat, area perumahan tempat dia tinggal. Dia ragu-ragu dan merasa bahwa dia tidak boleh melepaskan kesempatan untuk menghabiskan waktu berduaan dengannya. Lagi pula, Gracia baru saja mengambil inisiatif, meskipun Richard memperhatikan bahwa dia mungkin tidak memiliki niat lain selain hanya ingin melihat-lihat rumahnya. Namun, ini akan menjadi kesempatan yang tidak ingin dilewatkan Richard, meskipun itu hanya kemajuan kecil dalam hubungan mereka. Di sana, Gracia terkejut. Itu adalah area perumahan yang sangat mahal di kota dan Richard tinggal di sana. Dia menatap Richard lagi. Kapan kamu pindah ke sana? Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Richard tidak berdaya. Gracia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membeli tempat itu sendiri. Dia akan berpikir bahwa dia hanya bisa menyewa tempat itu. Richard hanya bisa mengatakan padanya, baru beberapa hari ini. Lalu kenapa kamu tidak langsung memberitahuku bahwa kamu tinggal di sana? Tanya Gracia. Richard menggelengkan kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Gracia diam sementara Richard cemas. Gracia, ayo pergi ke rumahku. Gracia ragu-ragu dan menatap Richard yang terlihat putus asa. Apakah dia gugup karena dia? Setelah terdiam selama 3 detik, Gracia mengangguk dan berkata, oke. Setelah dia memarkir mobil, Richard menghela nafas lega. Gracia turun dari mobil dan Richard membawanya ke area tempat tinggalnya. Gracia belum pernah ke komunitas ini sebelumnya karena terlalu mahal. Ketika dia membeli rumah terakhir kali, dia sudah tahu bahwa komunitas ini sangat mahal sehingga dia tidak menyangka bahwa Richard akan tinggal di sini. Mereka naik lift ke atas. Saat pintu lift terbuka, Richard mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Gracia melihat ke dalam dan langsung takjub. Dekorasi di dalamnya sangat indah. Berapa biayanya untuk sebulan? Gracia masuk dan dia bahkan lupa menutup pintu. Dia tidak menyangka bahwa Richard akan tinggal di lingkungan ini dan bahkan tinggal di rumah sebesar itu. Matanya penuh kejutan. Richard menuangkan segelas air panas untuknya.
Gracia duduk. Ini rumah yang sangat besar. Mungkinkah ini tempat yang dibelikan Zelda untuknya? Gracia tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Siapa lagi yang bisa memiliki kemampuan seperti itu selain Zelda? Gracia tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Zelda benar-benar bisa membiarkan Richard tinggal di tempat yang begitu baik yang benar-benar jauh lebih baik daripada rumah sebelumnya. Lalu, mungkinkah mereka sudah hidup bersama? Gracia tiba-tiba memiliki perasaan yang tak terlukiskan, dan itu membuatnya gelisah. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Gracia bertanya dengan lembut. Ya, lumayan. Area ini sangat nyaman. Richard tersenyum tulus. Sejujurnya, ini lingkungan itu memang sangat layak. Fasilitas dan kualitas hunian sangat memuaskan. Setelah tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, pada dasarnya tidak ada hal buruk untuk dikeluhkan. Richard tidak menyesal membeli rumah ini. Selain itu, dia memperhatikan bahwa harga properti di sini lingkungan telah meningkat baru-baru ini, yang menunjukkan bahwa investasi pertamanya dianggap menguntungkan. Gracia menghela nafas dalam hatinya. Kenapa kamu tidak mengatakan betapa enaknya tinggal di rumahku juga? Saat itu, meskipun kami tinggal bersama di kamar dan kamu tidur di lantai, kamu tidak perlu menjaga kondisi rumah. Titik. Makanan juga disediakan, meskipun aku tidak memasak banyak. Pikir Gracia. Itu bagus. Gracia terdiam. Dia berpikir dalam hati, saya tidak bisa melakukan ini. Zelda mampu memberikan hal-hal hebat seperti itu, tetapi bisakah saya melakukan hal yang sama untuknya? Tidak, saya tidak bisa. Gracia menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada kekacauan di ruangan yang bisa dia bantu bersihkan, setelah itu dia akan pergi. Namun, itu sangat rapi dan bersih. Dia berasumsi bahwa Zelda juga tinggal di sini. Apa gunanya dia tinggal lebih lama? Gracia berdiri dan berkata, baiklah, aku akan kembali. Richard panik. Bukannya dia ingin melakukan apapun padanya, tetapi mereka hanya berbicara beberapa patah kata. Mengapa Gracia ingin pergi begitu cepat? Gracia, ada apa? Tinggallah sebentar lagi. Kamu tidak terburu-buru. Richard cemas. Dia ingin mengobrol dengannya dan menatapnya lebih lama. Aku. Gracia menghela nafas. Rumah ini diberikan kepadamu oleh Zelda, kan? Richard tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata Gracia tidak mengira bahwa dia menyewa rumah itu, tetapi sebenarnya mengira Zelda yang membelikannya tempat itu. Richard tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dia berpikir, apakah Gracia berpikir bahwa saya hidup dari Zelda sehingga dia memberi saya rumah sebesar itu? Richard menggelengkan kepalanya. Tidak. Namun, sebelum Richard menyelesaikan kalimatnya, pintu didorong terbuka dan sebuah suara berbicara, Richard, mengapa kamu tidak menutup pintu? Apakah kamu lupa menutupnya? Meskipun komunitas aman, kamu masih tidak bisa melakukannya. Ini, kamu. Zelda mendorong pintu terbuka dan masuk, dan kemudian ketiga orang itu linglung. Memikirkan janjinya dengan Richard untuk membantunya, Zelda kembali lebih awal untuk membuat persiapan. Sebenarnya tidak banyak, dia hanya perlu memotong kukunya agar tidak melukainya. Tetapi ketika dia baru saja keluar dari lift, dia melihat pintu Richard tidak tertutup. Apakah dia lupa? Dia bertanya-tanya apakah Richard sengaja membuka pintu untuk membiarkannya masuk sendiri. Zelda dalam dilema saat ini tetapi dia masih menggigit bibirnya dan mendorong pintu terbuka. Dia masuk, hanya untuk melihat Richard dan Gracia. Richard terdiam. Dia hanya menyangkal tapi Zelda langsung membuka pintu dan masuk. Bukankah itu menandakan bahwa rumah itu miliknya? Kesalahpahaman ini semakin menjadi. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Richard merasa tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri lagi. Gracia tercengang. Ketika dia mendengarkan penjelasan Richard barusan, hal yang paling ingin dia dengar adalah bahwa itu bukan milik Zelda tetapi dia menyewanya sendiri. Dengan cara ini, dia akan merasa jauh lebih baik. Tapi, Zelda baru saja masuk dengan santai, bagaimana mungkin tempat ini bukan miliknya? Gracia menghela nafas. Mereka berdua akhirnya bersama. Kalau tidak, Richard tidak akan tinggal di daerah perumahan yang bagus, dan Zelda tidak akan ada di sini. Suasana canggung. Episode 104. Ruangan itu hening selama beberapa detik. Richard Cannon ingin menjelaskan untuk mengakhiri suasana canggung, tetapi Gracia Jordan menghela nafas dan berkata, kalian bersenang-senanglah. Aku pergi kembali. Dia merasa tertekan. Zelda main tinggal di sini, dan dia baru saja pulang. Apa gunanya dia terus tinggal di sini? Saat dia berjalan keluar, Richard mengejarnya dengan cemas. Zelda,
yang berdiri di pintu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit setelah beberapa saat hening. Apa aku datang di waktu yang salah? Tapi aku tidak bermaksud begitu, aku datang untuk membantumu, tapi... Zelda berpikir dalam hati dengan sedih. Zelda merasa kosong. Begitu Gracia pergi, Richard mengejarnya seperti saat dia berada di tempat parkir. Gracia, rumah ini. Richard mengikutinya keluar. Namun, Gracia sudah menekan tombol lift dan lift perlahan naik. Berhenti. Masuk dan mengobrol dengannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan kembali, kata Gracia. Tidak ada tanda-tanda menyalahkan, tetapi hanya kekecewaan dalam nada suaranya. Richard berkata tanpa daya, Gracia. Kembalilah, aku akan turun sendiri. Aku akan pergi ke Central City besok. Kata Gracia. Gracia mengatakan bahwa orang-orang yang dia panggil sore ini sama terkenalnya dengan Darrell Maid. Salah satunya adalah teman sekelas Gracia, seorang karyawan perusahaan pelatihan yang dia lihat di obrolan grup kampus. Teman sekelas ini mengundang Gracia ke perusahaannya di Central City agar mereka bisa bertukar pikiran. Awalnya dia ragu, tapi hari ini, barusan, dia tidak tahu kenapa tapi tiba-tiba dia merasa ingin pergi jalan-jalan. Kamu akan pergi ke Central City. Richard terkejut. Mengapa dia pergi ke Central City? Ya, aku ingin menghasilkan uang. Kata Gracia. Apakah itu untuk perusahaan? Harus. Richard berada di perusahaan Gracia sepanjang sore dan dia melihat Gracia selalu menelepon. Dia benar-benar rajin. Jika Anda menginginkan uang, saya dapat memberikannya kepada Anda. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Tanya Richard. Aku tidak menginginkan uangmu, jangan. Gracia menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tersentuh, tapi... Dia tidak mengatakan apa yang ada padanya pikiran, uangmu dari Zelda. Aku tidak mau. Ini uang saya, Richard menekankan, karena dia pikir Gracia salah paham lagi. Gracia tergerak. Apakah dia berencana untuk memberinya uang yang dia peroleh dari pekerjaan paruh waktu? Simpan uangnya. Jangan sia-siakan. Pikir Gracia. Aku juga tidak menginginkannya. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Gracia menggelengkan kepalanya. Richard tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku akan kembali setelah 3 hari. Kamu harus belajar keras hari ini karena ujianmu segera hadir. Gracia menjadi serius membicarakan hal ini. Richard mengangguk tetapi berkata dengan senyum sedih, aku mungkin tidak bisa lulus. Nilainya tidak bagus sejak awal, dan sekarang tidak ada gunanya baginya untuk belajar dalam waktu sesingkat itu. Ini salahmu sendiri. Gracia marah karena menyebutkan masalah ini. Berapa kali Richard bolos kelas selama periode ini? Apakah dia bersama Zelda sepanjang waktu? Menghabiskan waktu bersamanya daripada pergi ke sekolah. Pintu lift terbuka dan Gracia masuk. Richard juga ingin masuk tetapi Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Aku bisa kembali sendiri. Aku bahkan tidak minum alkohol. Ingat, kamu harus lulus ujian. Pintu lift tertutup, dan Gracia turun. Setelah dia meninggalkan komunitas, dia duduk di dalam mobil, menghela nafas. Apakah aku melewatkan sesuatu? Dia pikir. Gracia tiba-tiba merasa bahwa orang yang menjadi miliknya selama lebih dari 10 tahun telah menjadi milik orang lain. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa, mereka masih tidur bersama di ranjang yang sama selama bertahun-tahun. Lagi pula, Richard biasa memanggilnya istrinya, tapi. Gracia berkonflik dan tidak berdaya. Tatapannya menjadi tegas. Aku ingin menghasilkan uang. Aku akan menjadi sekaya Zelda. Ketika Richard kembali ke rumahnya, Zelda kebetulan keluar dari rumah Richard. Mata mereka bertemu dan Richard merasa malu. Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Zelda bertanya. Richard, tentu saja, mengerti apa yang dia maksud. Zelda mengatakan pada siang hari bahwa dia akan membantunya di malam hari. Richard tidak lupa hanya karena dia malu saat ini. Sebelum dia bertemu Gracia, dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi sekarang dia tidak berminat untuk melakukannya. Ayo kita lakukan lain kali, kata Richard. Seperti yang dia duga, dia melihat secercah kekecewaan di mata Zelda. Zelda menghela nafas dalam hatinya saat dia kembali ke rumahnya sendiri. Dia bersandar di pintu dan berpikir, jika Richard dan Gracia kembali bersama, mungkin tidak ada kesempatan baginya untuk membantunya di masa depan. Gracia akan melakukannya sebagai gantinya. Richard berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tidak bisa tidur. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke Central City juga. Karena Gracia akan ada di sana,
dia akan memiliki kesempatan untuk berduaan dengannya. Richard mengeluarkan ponselnya dan menelepon Betty. Telepon diangkat. Betty, Gracia akan pergi ke Central City besok. Bisakah kamu membantuku mengawasinya di mana? Oke, Tuan Muda, jangan khawatir. Saya akan memperhatikannya. Tuan Muda, apakah Anda perlu yang pertama tiket kelas ke Central City besok? Tanya Betty. Richard ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Mari kita bicarakan besok, jawabnya. Dia tidak yakin apakah dia harus pergi. Jika dia pergi, apakah Gracia akan terkejut? Richard pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Seperti yang diharapkan, dia diberitahu bahwa Gracia telah meminta cuti 2 hari. Dia benar-benar pergi ke Central City untuk perusahaan. Tanpa Gracia, Richard sedang tidak ingin menghadiri kelas. Dia kembali ke alun-alun untuk membahas masalah gedung dengan Yolanda Land hingga sore hari. Yolanda bertanya apakah Zelda akan mengunjungi toko karena orang itu berubah pikiran. Richard hanya bisa mengirim pesan ke Zelda dan memintanya datang untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, Zelda menjawab bahwa dia akan datang dalam beberapa hari ini. Dia tahu bahwa suara Zelda telah berubah, dia berasumsi bahwa dia masuk angin. Membuang bertanya-tanya apakah dia harus mengunjunginya malam ini. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya setelah mempertimbangkan dengan seksama karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan antara Zelda dan dia. Richard sudah siap untuk kembali. Dia menekan tombol lift, tapi dia pergi ke lantai yang salah. Ketika pintu lift terbuka di lantai pertama, Richard hanya bisa menekan tombol ke ruang bawah tanah. Pada saat ini, Lara Jean tiba-tiba masuk dan melihat Richard menekan tombol ke tempat parkir. Lara tidak senang melihat Richard. Dia benar-benar ingin memukul Richard karena Kenan mengabaikannya. Kamu bahkan tidak punya mobil, mengapa kamu menekan tombol untuk ruang bawah tanah? Apakah kamu melakukannya di tujuan? Kata Lara dengan nada mengejek karena dia menganggapnya lucu. Richard meliriknya dan tidak mau repot-repot menjawabnya. Setelah sampai di basement, mereka langsung keluar. Lara meremehkannya, berhentilah berpura-pura, aku tahu kamu tidak punya mobil. Kamu masih harus kembali seperti anjing dan naik lift kembali. Lara menekan lantai 3 dengan marah karena dia seharusnya pergi menemui Yolanda. Melihat Richard keluar, dia masuk ke dalam lift lagi. Dia tidak percaya bahwa Richard punya mobil atau bahkan SIM, tapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan sepupunya kemarin. Dia sepertinya sedang memikirkan seseorang. Lara terkejut dan berpikir apakah sepupunya, Charlotte Yates, benar-benar menyukai Richard. Dia tidak bisa mengerti. Dia ragu-ragu dan bergegas keluar, hanya untuk mendengar suara mobil menderu keluar, dan Richard sudah pergi. Laras terkejut. Kemana orang ini pergi? Apakah dia benar-benar punya mobil? Mustahil, bagaimana dia bisa punya mobil? Lara mengejek dengan angkuh dan berpikir, Richard pasti meminjam mobil Yolanda. Tidak berguna. Setelah itu, Lara hanya bisa naik lift dan naik ke kantor Yolanda. Apa masalahnya? Tanya Yolanda sambil meletakkan pekerjaan di tangannya. Apa yang kamu suka dari Richard? Tanya Lara penasaran. Yolanda terdiam. Dia tidak punya perasaan untuk Richard. Itu murni hubungan antara bos dan anggota staf. Dia mengatakan bahwa dia menyukai Richard hanya untuk membantunya terakhir kali. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak memiliki perasaan untuk Richard dan Richard hanyalah dia bos. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Kata Yolanda. Lara bertanya, aku baru saja melihat Richard pergi ke tempat parkir. Apakah dia membawa mobilmu untuk membual? Mengapa engkau berkata begitu? Yolanda mengerutkan kening. Jadi aku benar. Dia benar-benar mengambil mobilmu. Hati-hati. Pecundang itu belum pernah mengendarai mobil sebelumnya. Dia mungkin merusak mobilmu atau bahkan tidak mengisi bensin ke mobilmu ketika dia kembali, kata Lara. Beraninya dia mengabaikanku di lift sekarang. Serius, bukankah dia akan memandang rendah? Semua orang apakah dia benar-benar punya mobil? Lara berpikir dalam hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yolanda tidak ingin berbicara dengannya lagi.